Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita hadir di program Melek, sebuah program KUA Ujung Bulu yang membicarakan tentang layanan, efektivitas dan kinerja KUA. Hari ini malam ini spesial sekali. Spesial pakai telur. Karena dalam ada jualan martabak itu ada pakai telur, pakai daun bawang. Pokoknya spesial sekali malam ini kita Bang Cempreng. Di atasnya spesial apa lagi pokoknya tidak ada mie kale, ini momen paling langka dan dikelilingi orang-orang yang sangat ini yang saya saluti bisa hadir ke G4. Jangan salah kalau saya bicara storynya ini semua masa laluku. Masa laluku. Kecuali yang gini masa depan tak. Cocok ada. Tapi tanda kutip ya Bang Cempreng. Artinya saya pernah bersama mereka di kampus hijau. Ya. Oke, Bang Cempreng. Malam ini kita bersama para kepala seksi Bimas ya di 4 kabupaten menghadirkan mereka mungkin berat sekali. Maksudnya karena kesibukan mereka malam ini, dan saya sangat wajar karena kan bukan lagi seperti kemarin, mereka ini sudah jadi orang-orang penting ya. Ya. Silakan Bang Cempreng mungkin bisa bertanya lebih dahulu. Kan dulu ini dari kepala sorry. Kota mana saja ini yang ada malam jadi ini. Sebelumnya saya perkenalkan yang di samping saya ini adalah Kepala Seksi Bimas Islam Kabupaten Takalar, Haji Afrizal. Haji Muhammad Afrizal, biasa dipanggil ada Ical. Waktu kuliah dulu ada Ical. Ada Ical. Dan memang masa kuliah kemarin dia ini tidak lagi asing untuk para mahasiswa baru ya, dan mahasiswa yang artinya dia vokal. Oke, itu yang rebutan ketika dia membawa sesuatu gitu Pak Kasih. Oke, selanjutnya Kepala Seksi Bimas Islam Kabupaten Pangkep. Kalau ini letingku ini Bang Cempreng. Kamboluna. Tanam makian ribu. Napangin ke nanti. Ya, ini ya. Namanya Haji Zulkifli. Haji Zulkifli. Saya satu sanggar, bukan sanggar pisang ya. Kalau dia sanggar pramuka, saya sanggar seni. Iya. Kalau yang satu ini dari Kasih Bimas Kabupaten Sopeng, Haji Muhammad Darwis. Satunya Kasih tidak haji. Insyaallah. Selanjutnya saya memperkenalkan atau kita? Bulukumba sudah tahu. Oke. Kalau ini Kasih Bimas Islam Kabupaten Bulukumba, Pak Syukriadi. Dan rintisan karirnya di awal dari penyuluh juga seperti dengan saya. Rintisan karirnya dari penyuluh. Berjenjang memang. Berjenjang harus. Iya. Sekarang yang serius ini. Iya, oke. Yang agak berat-berat. Nah, begini Pak, ini kan tema besar Kementerian Agama mengambil tema tentang transformasi layanan umat. Yang ingin kita tahu bagaimana model transformasi di seksi Bimas Islam di kabupaten kota masing-masing. Itu seingat Pak. Oke, dari kemana dulu dengan semua? Kita mau atau oke, Bang Ical. Ada Ical. Sorry, ada Ical. Manis sekali. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kami sudah diajak duduk bersama untuk bincang-bincang tentang transformasi layanan umat. Untuk transformasi layanan umat ini itu menjadi tema sentral pada Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-76. Pada hakikatnya ini adalah untuk mendukung sebuah program besar yang diusung oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya pada layanan-layanan yang ada di KUA yang kemudian dikemas dalam program revitalisasi KUA. Tetapi secara umum transformasi ini
itu kemudian diberlakukan secara menyeluruh terhadap layanan-layanan yang ada di Kementerian Agama itu sendiri. Olehnya itu kadang-kadang di setiap tugas dan fungsi itu ada layanan-layanan yang menjadi domain, atau ada layanan-layanan yang kelihatannya lebih menonjol dari layanan-layanan yang lain, sehingga ada kesan yang ditimbulkan kepada masyarakat bahwa di satu sisi hanya layanan itu yang ada, tetapi ternyata di sisi lain ada banyak layanan-layanan yang kemudian tidak mendapat ruang yang banyak dan tidak terekspos ke masyarakat. Nah, untuk kemudian mengembalikan semua layanan-layanan itu maka harus ditransformasi, ya, sehingga tidak salah kalau misalnya ketika ini sudah dijadikan tema, ini sudah dijadikan gawean oleh Kementerian Agama, maka ya, kita semua ini harus menjadi transformernya, ya, untuk kemudian bergerak maju untuk memberikan inovasi-inovasi terhadap layanan-layanan yang ada. Ya, kalau misalnya kita berbicara tentang KUA, ya, maka hari ini orang masih beranggapan KUA itu hanya tentang persoalan pernikahan. Ya, ternyata di regulasi yang kita miliki itu ada 9 fungsi KUA yang kemudian ditambah 1 fungsi yang dari penyelenggaraan haji dan umrah, itu yang kemudian akan dilakukan transformasi supaya semua layanan ini berjalan seimbang, semua layanan ini kita bisa berikan yang terbaik kepada masyarakat kita. Mungkin untuk sementara itu. Makasih banyak. Tanggapannya tanggapannya dari Pak Kasih Pak Kasih Bimas ya. Ya, selanjutnya silakan Haji Kipli. Biasanya Haji Kipli. Iya, Haji Kipli. Iya. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih mungkin ini dengan semua Bang Cempreng ya. Weh, mantap juga namanya. Apalagi pakai baju PSM, menang PSM hari ini. 1-0 tadi. Oh iya. Menang. Baik. Tadi kita sudah, sebenarnya kita ini yang 3 ini sudah tidak mau lagi bicara karena sudah diambil semua. Tapi biarlah kita bicara sedikit. Saya kira transformasi layanan umat ini sungguh luar biasa ya kalau saya. Apalagi dengan kemarin Gusmen itu bagaimana revitalisasi KUA ini lebih dikencangkan. Karena masyarakat, ya betul, kita ketahui bahwa KUA itu hanya ditahu menikahkan saja. Padahal itu 10 layanan itu harusnya lebih baik lagi. Itu yang lain untuk diketahui sama masyarakat. Contoh saja, selama ini untuk pengukuran arah kiblat itu dibebankan sama Bimas Islam. Pengukuran arah kiblat. Jadi seharusnya tiap KUA ini juga harus ada orang yang tahu bagaimana cara mengukur arah kiblat. Kami di Pangkep rencana insya Allah ingin membuat BIMTEK. Jadi nanti KUA diundang pegawainya, kemudian kita bagaimana mengedukasi mereka sehingga nanti kalau ada pengukuran arah kiblat mereka lah yang turun ke situ langsung. Tidak usah dibawa ke sini, kecuali kalau yang berat-berat lah. Ya, saya kira itu salah satu saya contoh. Walaupun yang 9 ini banyak lagi di situ. Saya kira itu cukup dari saya untuk menambahkan sedikit. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu tadi. Itu tadi tentang program transformasi layanan umat dalam Bimas Pangkep, yaitu salah satunya akan membuat satu BIMTEK untuk para mengukur arah kiblat. Ya, selanjutnya Pak Kasih Bimas Pak Haji Darwis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Ical, Iya. Haji Kipli. Iya. Ini kan pembicaraan umumnya secara total tadi sudah diambil sama adik. Iya. Ini dikhususkan ke arah Arah kiblat. pelayanan ada di Kementerian Agama.
saya mungkin mau bicara begini. Memang transformasi layanan khususnya nanti lebih mengerucut lagi di KUA dengan revitalisasi KUA, ada dua SDM yang memang perlu lebih, ya namanya SDM lebih berkualitas, yakni penghulu dan penyuluh. Nah, untuk penghulu ini kan mulai dari persiapan keluarga sampai nanti sudah berkeluarga. Sudah. Nah, ini penyuluh lebih mesti mantap lagi karena harus menguasai dari seluruh aspek keagamaan. Walaupun nanti di penyuluh itu mungkin ada spesialisasi, tapi ini untuk menunjang layanan keagamaan. Karena apalagi sekarang dengan tema sentralnya juga terkait dengan moderasi beragama. Ya, moderasi beragama itu bukan hanya sekedar kita antar umat, tapi antar umat. Makanya saya pakai baju bagimu agamamu, bagiku kau tetap saudaraku. Luar biasa. Pantasnya baju kau. Dia punya mana? Jadi apa aja? Jangan bocor suaranya dari Karena ini memang layanannya ke depan nanti. Setelah tadi itu penyuluh. Nah, untuk mungkin saya sama-sama dulu dengan 4 jagoan-jagoan ini. Iya, betul. Jagoan betul. Sama-sama diklat. Salah satu di antaranya saya hanya mengusung di Sopeng. Untuk pengembangan layanan penyuluh. Saya ada Gapai Asmara. asmara itu asmara. Iya. Itu artinya apa? Dari akronim dari Gerakan Penyuluh Agama melalui Rumah Aspirasi PDC kepada keluarga. Jadi kami sudah dengan inovasi ini, penyuluh itu kami sudah tugaskan untuk mendampingi keluarga yang sudah menikah. Mendampingi seluruh keluarga. Jadi kalau sudah ada yang menikah, yang sebelum menikahnya dilakukan binwin atau susyatin, itu sudah dikapling oleh penyuluh-penyuluh di kecamatan itu agar dilakukan pendampingan seterusnya. Minimal itu berkomunikasi lewat telepon, minimal hanya menanyakan bagaimana kabarnya. Yang penting ada komunikasi yang didampingi itu. Itu salah satu bentuk layanan yang kami garap di Kabupaten Sopeng melalui Gapai Asmara ini. Saya kira ini semua adalah tugas penyuluh untuk bagaimana melayani masyarakat dalam hal berkeluarga dan seterusnya. Ya, saya kira itu secara spesial saja. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, selanjutnya. Ya, selanjutnya langsung saja ini. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama tentu saya bersyukur secara pribadi karena teman-teman kami dari ini Dengasma dengan Bang Cempreng ini luar biasa bisa menghadirkan para kasih bimas yang memang talentanya sudah luar biasa di lapangan. Dan muda. Oleh karena itu tidak salah mereka memilih yang gagah-gagah kecuali saya. Pilihan ya. Berarti memang jatuh pilihannya tidak salah. Dan jawabannya juga luar biasa. Nah, makanya tidak salah malam ini kalau dari tadi mengatakan bahwa pertemuannya luar biasa. Maka mari kita menjadikan keluar biasa ini untuk lebih maju lagi ke depan insya Allah. Dan tentunya apa yang sudah diungkapkan oleh Haji Aprisal, Haji Zulkifli, Haji Darwis adalah mengena betul terhadap yang namanya transformasi layanan. Intinya kan begini, apa yang dicanangkan oleh tagline yang Pak Menteri Agama canangkan pada hadiah HAP kita ke-76 ini adalah tentunya transformasi layanan itu ada di pertama kita sudah lihat sendiri bagaimana
Kementerian Agama kita dalam hal di KUA itu memperbaiki sarana prasarana lewat SBSN, kemudian peningkatan layanan melalui SDM itu pun juga sudah dipompa dalam kemasan revitalisasi KUA, dan tentunya hal ini tadi sudah dikunci mati bahwa oleh Disul bahwa bagaimana transformasi layanan ini kegiatan-kegiatan di kabupaten itu diminimal untuk senantiasa diambil alih oleh di KUA, sehingga intinya masyarakat tidak susah-susah lagi naik ke kabupaten untuk mendapatkan layanan. Cukup di KUA mereka semua sudah mendapatkan kepuasan layanan. Itu harapan kita di Kementerian Agama atau Pak Menteri Agama dalam hal transformasi layanan. Contohnya tadi sudah misalnya kalibrasi arah kiblat, kemudian persoalan zakat harus di KUA, produk halal dan sebagainya, sehingga masyarakat tidak jauh-jauh lagi ke kabupaten kota untuk mendapatkan layanan-layanan seperti itu, terutama juga masalah data. Sehingga kalau data kita tersave mulai dari kecamatan, akhirnya juga kabupaten yang enak enak dikelolanya saja. Karena bagaimanapun juga kalau tidak kuat data dari KUA, ini kita juga setengah mati di kabupaten, karena intinya adalah data itu kan memang data dari bawah. Sehingga kalau betul-betul para teman-teman di KUA semuanya bisa men-save itu data, sehingga pun juga ketika orang-orang mau minta data, biar kalaupun di kabupaten sudah tersave, tapi minimal tidak perlu ke kabupaten lagi, biar di kecamatan saja sudah tertata. Contohnya di revitalisasi KUA Ujung Bulu itu alhamdulillah sudah programnya itu dibuat itu lagi namanya Cemprengnya itu ada televisi besar itu. Pokoknya ada standingnya. Jangan stand up komedi. Ya, saya kira itu semua berangkat dari Kementerian Agama kita yang selalu mau mewujudkan di tatanan masyarakat kita pelayanan kita terbaik atau pelayanan kita lebih baik dari tahun ke tahun untuk mendapatkan kepuasan atau indeks kepuasan masyarakat di tengah-tengah kita. Saya kira salah satu juga transformasi layanan yang dilakukan ini dengan Bang Cempreng, karena dengan masuknya di YouTuber kan masyarakat luas bisa menyaksikannya, bisa mengambil faedah dari ternyata ada yang begini namanya di lapangan. Nah, itulah istilahnya transformasi layanan tidak mutlak lagi harus terkelola di kabupaten, tidak mesti terkelola di provinsi, tapi memang harus digali dari bawah. Itulah yang namanya percepatan transformasi layanan di masyarakat. Saya kira ini Bang Cempreng dan dengan Asma, karena ada saatnya itu yang panjang memang dibutuhkan. Kalau bicara memang sama bosnya penghulu, bebas. Ya, dan yang pasti kita apresiasi para Kasibimas yang gagah-gagah ini. Iya, muda dan gagah. Satu jinakalakan dengan Asma. Semua ini sudah haji. Kalau saya calon haji insyaallah. Amin. Terima kasih. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bang Cempreng, jangan kita terlalu banyak. Sebenarnya banyak sekali tapi ini. tidak kondusif tetapi malam ini karena mereka malam semakin larut, bira juga semakin indah. Kayak judul lagu ini Bang Cempreng. Angin malam. Jangan terlalu panjang. Nanti menyanyi satu album dengan semua. Nanti di momen lain. Saya kira itu kami mengucapkan terima kasih dan semoga sehat selalu Bapak Pak Amin. Pak Kasih dan karirnya akan semakin meningkat di sana. Kalau kita melihat talenta-talenta mereka, kecerdasan mereka dalam satu konsep yang sudah dikeluarkan tapi oleh karena kita seniornya dan seletingnya dengan semak, kecerdasan mereka ini berasal dari kita kayaknya. Dari sumber. Berasal dari dengan semak. Oke, makasih Bapak. Sehat selalu Ki dan selamat sampai tujuan. Sekiranya akan kembali ke kampung halaman de pangkuan Ibu Pertiwi. Jangan sampai Ibu Pertiwinya udah bawa Ji. Ada yang tidak bawa, kode keras. Itu yang sedikit.
Iya. Ya, makasih Masa, makasih banyak, makasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.